Yo, what's up guys? Welcome back to Best in Tech YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, akhir-akhir ini sering banget ya pada ngebahasin tentang 5G network kemarin. Tetapi memang pada kenyataannya ya baru beberapa lokasi nih yang ada 5G-nya. Bahkan gue yang ada di Jakarta Barat nih ya, masih belum ketemu. Gue belum pernah nyobain jaringan 5G sama sekali. Karena ya kondisi gue sekarang kan pada mostly kerja di rumah, pada WFH. Dan ya mungkin teman-teman juga. Jadi sebenarnya menurut gue lebih penting buat kita itu punya kualitas Wi-Fi yang bagus di rumah. Nah sebenarnya dari dulu juga banyak banget yang nyanyiin tentang Wi-Fi 6. Dan kali ini kita kedatangan router yang canggih banget dari Asus, yaitu ini dia. Yes, Asus Zen Wi-Fi AX. Ini adalah router dengan kode XT8 yang Wi-Fi 6 certified. Buat PS5 bisa cover sampai dengan 510 meter persegi dan udah merupakan mesh router. Jadi kita akan bahas lengkap di video kali ini. Langsung aja ya, tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! So yes, here we go. Ini dia, kita cek dulu isi box daripada si Asus Zen Wi-Fi AX-nya. Yang di dalamnya ini adalah terdiri dari sepasang router Asus XT8. Ini adalah router mesh ya, jadi desainnya menarik. Nanti kita bahas lebih lengkap. Nah, di balik setelah itu ada juga adapter serta ada user manual dan dokumentasi lainnya. Nah, desain dari mesh router ini guys, itu tuh minimalis banget, beda sama router-router pada umumnya yang biasa antenanya banyak, dan juga karena desainnya minimalis, ini tuh jadinya cocok ngeblend sama furniture yang ada di rumah. Nggak kayak router-router pada umumnya kan, yang biasa desainnya emang agak beda sama alat-alatnya, jadi nyolok banget di mata gitu ya kalau ditaruh di, terutama di rumah-rumah yang minimalis gitu. Nah, di bagian belakang routernya, kalian bisa lihat ada beberapa port, seperti ada port 1, di mana kalian colokin ini buat jaringan internet. Kemudian ini ada port LAN, di mana ada itu bisa dipakai buat nyolok ke, kayak gue mau colokin ke PS5, gue colokin ke TV, sama gue colokin juga ke TV box untuk koneksi yang lebih stabil. Nah, sekarang kita langsung aja cek ke proses instalasinya. Nah, di sini guys, kalian tinggal pakai aplikasi aja, yaitu namanya Asus Router. Ini tersedia di App Store dan Play Store. Simple banget, setelah download tinggal diikutin aja step by stepnya. Nggak nyampe 3 menit, itu langsung lewat HP aja semua, nggak perlu panggil teknisi, karena biasanya kan kalau namanya instalasi router itu pasti ribet. Ini enggak guys, dipastikan kalian yang orang awam pun juga pasti bakal bisa menginstal routernya dengan mudah. Nah, buat proses instalasi sendiri sebenarnya ini simple banget. Kalian bisa langsung colok dari router utama kayak gue bilang tadi ke port yang ada WAN di router Asus XT8 ini. Nah, kalau di tempat kalian berada itu ada sebuah port LAN di dinding misalnya guys, itu juga bisa kalian langsung colokin ke port WAN yang ada tadi di routernya. Nah, satu pro tip buat teman-teman yang atau kalian pengen ganti router apa aja, pengen upgrade network kalian di rumah, simple banget sebenarnya. Yaitu kita nih bisa pakai nama WiFi atau namanya itu SSID itu yang sama dengan yang kita pakai sebelumnya. Jadi nanti device-device yang sebelumnya udah terhubung dengan nama WiFi tersebut sama passwordnya, itu bisa langsung otomatis terconnect. Misalnya kayak device smart home itu kan repot ya kalau kita mesti restart satu-satu. Gua ada total mungkin ada 20 device smart home di sini. Jadi kalau gua mesti ketika gua ganti router, gua mesti restart nama tuh bakalan ribet banget. Dan jangan lupa juga setelah kalian set itu kalian mesti matiin sinyal WiFi dari router yang dipakai sebelumnya via web interface routernya, yang biasa itu kalau di kayak bawaan-bawaan standar tuh alamatnya dulu 192.168.1.1 di web browser kalian. Nah, setelah selesai harusnya device akan otomatis terkonek ke jaringan baru dengan nama yang sama dengan yang sebelumnya ya. Kalau misalnya nanti device-nya nggak terhubung, itu kalian bisa langsung coba aja restart device-nya dan kemungkinan besar pasti akan connect. Tapi jangan lupa aja harus diganti dulu, yang pertama itu sinyal WiFi-nya dimatiin ya dari router utamanya. Nah, kalian bisa lihat sekarang ini yang gua pakai, setup yang gua pakai ini total sekitar kalau lagi rame studionya itu bisa sampai 40 device lebih, tapi kalau nggak rame ini sekitar 20 karena gua memang pakai banyak AIoT device seperti ada smart home-nya Bardi kayak smart bulb, IR remote, ada curtain jendela juga, dan pastinya ada smartphone, HP banyak, laptop, smart TV juga, dan ya masih banyak lagi lah. Oke, satu hal lagi yang paling banyak ditanyain, jadi banyak yang masih bingung nih, apa sih bedanya mesh WiFi kayak gini dibandingkan kita pakai wireless repeater seperti yang banyak beredar di pasaran sebelumnya ya. Pertama adalah sistemnya, sistem kerjanya itu berbeda guys. Kalau repeater itu adalah dia tuh cuma ngambil sinyal
sinyal WiFi yang biasa kalian tangkap dari HP itu ditangkap juga sama si repeater dan disebarkan lagi guys. Sedangkan kalau router mesh kayak si Asus ini guys, dia punya jaringan tersendiri, yaitu di frekuensi 5 GHz keduanya. Nah kan router ini kan tadi kayak kalian lihat di pertama itu ada triple band, jadi dia ada 2,4 GHz, ada 5 GHz, dan ada 5 GHz yang kedua. Jadi dia terkoneksi via si 5 GHz kedua tadi, jadi tidak ada gangguan dan dia nggak cuma ngambil sinyal doang. Jadi koneksi antar router itu juga pasti lebih stabil dan lebih reliable pastinya. Terus satu lagi, kalau kita pakai repeater juga, kita kan mesti mengganti, misalnya kita ada di lantai 3, terus kita turun ke lantai 2, kita mesti disconnect dulu nih dari yang lantai 3, terus pindah ke lantai 2, dan sebaliknya. Nah, kalau dengan mesh router sendiri, itu kita nggak perlu ngelakuin itu lagi, karena sistemnya tadi dilakukan secara otomatis di background oleh si routernya tadi, karena routernya udah pinter nih, namanya AI Mesh kan. Dan dari segi koneksi juga jadi lebih stabil, itu jauh pengalaman gua banget, gua sangat rekomen kalau kalian yang ngalamin ya. Karena apa? Karena selama gua dulu pernah pakai repeater juga, adalah yang terjadi itu seringkali itu IP address-nya tuh konflik. Sehingga membuat koneksi jadi mati dan nggak berjalan sama sekali ya. Dan itu kadang bikin gue ngemikir kalau, gue pikir apa internetnya yang rusak ya. Ternyata padahal yang rusak adalah si internal network kita sendiri, jaringan kita sendiri di rumah karena kita pakai repeater guys. Dan itu IP-nya tabrakan jadi konflik. Nah dari segi kecepatan sendiri gimana? Menurut gue sih oke banget, tapi memang balik lagi ke kecepatan internet kalian. Kalau kalian pakai router ini nggak bakal nambah kecepatan internet kalian tiba-tiba, tapi lebih ke jaringan internalnya aja yang bakal lebih bagus dibandingkan kalian pakai router atau repeater yang sebelumnya. Nah untuk kecepatannya sendiri, untuk yang versi ini 2,4 GHz Wi-Fi 6 itu bisa sampai 574 Mbps dibandingkan sama sebelumnya itu cuma 300 Mbps. Kemudian untuk 5 GHz ini ada dua kan. Yang pertama itu Wi-Fi 6 bisa sampai 1201 Mbps. Kalau dibandingkan sama generasi sebelumnya itu cuma 867 megabit per second. Dan ada 5 GHz yang kedua yang dipakai sebagai koneksi mereka berdua, ini bisa sampai 4804 Mbps dibandingkan sama Wi-Fi 5 itu cuma 3466 Mbps. Jadi makanya secara total ini bisa hitungan data rate-nya itu bisa sampai 6600 Mbps. Dan ini yang gue perlukan guys dari router ini, karena gue juga pakai NAS atau Network Attached Storage yang gue pernah bahas sebelumnya. Kalau kalian pengen cek, gue juga taruh di atas. Itu dipakai buat nyimpen data-data tadi, mulai dari video, foto, dan juga dokumen, ya terutama video YouTube yang kita kayak syuting sekarang gini. Nah dengan ada data rate yang kencang tadi guys, gue bisa backup semua data via wireless ke NAS dengan speed yang cukup oke lah. Gue biasanya kalau pakai router standar itu cuma 10-20 Mbps. Ini bisa sampai 70-80 Mbps, jadi hampir ya 4 ke 5 kali lipatnya lah. Walaupun memang kalau kalian ada akses ke kabel itu bakal tetap lebih kencang pakai kabel LAN secara realistisnya. Nah ada dua fitur di mesh router Asus XT8 ini yang menurut gua penting banget. Yang pertama adalah MuMiMo, dan yang kedua adalah OFDMA. Itu sebenarnya satu kesatuan sih, atau ya mirip-mirip lah bisa dibilang. Kita mulai dulu dari yang MuMiMo ya. MuMiMo itu adalah singkatan dari multi-user, multi-input, multi-output. MuMiMo. Jadi yang kalau ditranslate artinya mungkin kalian bisa lebih ngerti ya. Buat multi-user, inputnya multi dan outputnya juga multi. Fungsinya kalau diibaratin jalan tol, Wi-Fi generasi sebelumnya itu cuma Wi-Fi generasi 5 itu cuma punya 4 jalan tol istilahnya gitu guys. Jadi ketika banyak device yang aktif itu akan macet jalanannya, sehingga koneksi internet ke device kalian juga jadi terhambat kayak di Jakarta kalau lagi macet. Nah sedangkan di Wi-Fi 6 itu Jakarta jadi lebih gede. Jakarta dengan jalur tolnya jadi 8 sekarang guys, yang mana artinya ya ibarat tadi dia bisa menampung mobil yang lebih banyak, traffic kendaraan yang lebih banyak, dan pastinya juga jalanan jadi lebih lancar. Kemudian fitur berikutnya adalah OFDMA yang merupakan singkatan dari Orthogonal Frequency Division Multiple Access. Susah bener singkatannya ya. Jadi sebenarnya ini setelah gue cek kurang lebih mirip sama MuMiMo, dan bahkan bisa dibilang ini kayak fitur pendukungnya gitu lah. Nah OFDMA ini adalah kalau kalian cek di aplikasi ride sharing yang biasa dipakai, itu adalah sejenis kayak carpooling, dimana kalian itu bisa misalnya ada satu orang menuju ke lokasi yang sama, kalian bisa ikut ke dalam mobil tersebut, atau kalau kita ngomong ya mungkin kayak transportasi umum kayak busway, kayak Kopaja gitu, dimana ya beberapa, kalau diibaratin ke internet itu beberapa device yang sedang mengakses ke lokasi yang sama, misalnya lagi pada nontonin YouTube di masing-masing HP atau di masing-masing device itu akan diproses secara bersamaan dengan si OFDMA tadi. Jadi itu membuat kinerja router jadi lebih efisien dan nggak ada bandwidth yang terbuang sia-sia karena mereka ada yang bolak-balik ke YouTube itu kan. Kalau ini jadi satu jalur aja, mereka nampung semua datanya balik. Jadi ya kurang lebih kayak gitu penjelasannya. Gue kayak dosen gitu ya. Jadi ya. Nah kemudian ada satu lagi yang menarik di router ini, yaitu namanya fitur Adaptive QoS atau QoS itu singkatan dari Quality of Service, di mana router ini mengatur secara otomatis bandwidth secara optimal
bergantung pada apa yang sedang kita pakai nih, kita sedang gunakan. Atau bisa juga memilih mode apa yang mungkin kalian paling sering pakai. Misalnya kalau kalian gamers, kalian bisa pilih mode yang games, atau buat kalian yang suka Netflix and chill, itu juga bisa pakai mode streaming dan sebagainya. Lengkap banget. Pokoknya semua pengaturan itu bisa kalian lakuin via aplikasinya atau via juga website UI langsung di device yang kalian pakai. Selama gue pakai router ini kurang lebih sebulan terakhir, bisa gue bilang workflow gue jadi lebih improve, dan dari segi kecepatan plus anak-anak kantor juga ngerasain banget itu jadi lebih enak. Sinyal wifi di studio juga lebih kencang di mana-mana, even sampai di luar rumah pun itu sinyalnya masih ada guys, masih full banget. Agak surprising sih karena router ini kan kelihatannya kayak ya kecil sih bisa dibilang ya. Cuma emang agak tinggi aja dan nggak ada antena nonjol juga, jadi gue bingung kenapa bisa sekencang itu sinyalnya. Dan ngomongin sinyalnya lagi guys, misalnya rumah atau kantor kalian lebih gede daripada 500 meter persegi, rumah sultan gitu ya, misalnya kayak Raffi Ahmad yang rumahnya ya kalian bisa tambah lagi 2 router Asus XT8 ini biar kalian nambah lagi cakupan sinyalnya. Atau kalau kalian pengen yang lebih affordable juga ada Asus router Wi-Fi 6 untuk mesh, yaitu Asus RT-AX55. Pokoknya router Asus yang ada support AI mesh itu akan bisa ditambahkan ke router ini, dan bisa dibilang sebagai repeater tapi bekerja dengan sistem mesh network Wi-Fi 6 tadi yang jelas lebih stabil dan juga lebih kencang pastinya. So, yes, itu tadi pembahasan kita mengenai mesh routernya Wi-Fi 6 Asus, yaitu Zen Wi-Fi AX XT8. Secara overall, router ini emang the best banget bisa dibilang, terutama buat yang membutuhkan teknologi terbaik untuk router di rumah, untuk Wi-Fi dan untuk distribusi data kalian. Mungkin buat yang rumahnya banyak, rumahnya gede, yang banyak kayak IoT device atau smart home kayak gua, teknologi Wi-Fi 6 dan juga mesh router ini akan sangat membantu. Fiturnya lengkap, desain tampilannya juga premium banget, dan pastinya jauh lebih reliable dibandingkan penggunaan router dan repeater yang standar. Beneran deh, cobain mesh router kalau kalian ada budgetnya, kalian bakalan happy banget dan nggak pusing-pusing lagi urusan internet di rumah. Sip, itu tadi guys, thank you so much for watching. Gimana pendapat kalian tentang router ini? Boleh aja langsung di-share di kolom comment section di bawah, dan kalau kalian ada pengalaman juga atau pertanyaan tentang topik ini, bisa langsung diskusi di kolom komen, gue juga akan hangout di sana. Oke, itu aja guys, thank you semua. Kalau kalian suka videonya, klik tombol jempol dan jangan lupa subscribe, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Stay safe, stay healthy, pakai masker terus, dan ciao.